Kabar semuanya. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas sedikit buku dari Catherine Miller yang berjudul Organizational Communication, khususnya pada chapter 10 yang mengulas tentang perubahan organisasi dan proses kepemimpinan. Seperti yang kita ketahui bahwa hal yang statis dalam kehidupan itu adalah perubahan itu sendiri. Sama halnya dalam sebuah organisasi, bahwa secara alamiah organisasi itu pun juga mengalami perubahan. Perubahan ini bisa direncanakan dan juga bisa tidak direncanakan. Biasanya untuk perubahan yang tidak direncanakan itu disebabkan oleh faktor krisis. Perubahan organisasi yang disebabkan oleh faktor krisis contohnya adalah tidak usah jauh-jauh yang kita alami saat ini. Akibat pandemi COVID-19, berapa banyak perusahaan yang akhirnya harus gulung tikar atau mungkin tutup sementara, atau mungkin akhirnya harus merubah 180 derajat strategi pemasaran atau strategi bisnis yang dilakukan. Contoh realnya adalah yang saya alami sendiri. Kebetulan saya bersama teman-teman mengembangkan bisnis yang bergerak di bidang creative planner dan juga di bidang pelatihan pengembangan SDM. Akibat pandemi COVID-19 ini, otomatis semua kegiatan pelatihan yang selama ini, baik itu sifatnya in-house training atau mungkin yang sifatnya residential training, itu harus dihentikan. Kemudian di bidang creative planner, otomatis seluruh aktivitas event segala macam itu juga berhenti. Menghadapi situasi yang seperti ini, tentunya ada penerapan kebijakan di internal perusahaan kami yang mau tidak mau harus menyesuaikan dengan perubahan situasi dan kondisi. Terdapat sejumlah model perubahan organisasi. Yang pertama adalah model siklus yang dikemukakan oleh Kimberly and Mice tahun 1980. Kemudian ada juga model evolusi populasi organisasi yang dikemukakan oleh Hannan and Frame tahun 1989. Model ini menggambarkan bahwa perubahan dalam organisasi itu layaknya sebuah siklus kehidupan yang alami terjadi. Sebagai sebuah siklus, itu otomatis ada fase-fase perjalanan dari organisasi. Mulai dari fase awal, terus kemudian fase pertumbuhan, dan akhirnya adalah fase peluruhan. Kemudian model yang kedua itu adalah model yang direncanakan. Model seperti ini terjadi ketika sebuah organisasi atau perusahaan itu dihadapkan pada persaingan, sehingga dalam kondisi seperti itu, mau tidak mau, perusahaan harus melakukan perubahan sehingga dia benar-benar memiliki daya saing yang berkelanjutan. Beberapa pakar mengatakan bahwa meskipun perubahan itu direncanakan, tapi bukan berarti perubahan itu bisa berlangsung dengan sangat mudah atau sesimpel seperti yang dibayangkan. Jian tahun 2007 mengatakan bahwa ada banyak konsekuensi yang tidak diinginkan yang bisa terjadi. Karena Remlek tahun 1994 menyajikan model perubahan terencana yang menggambarkan kompleksitasnya komunikasi yang harus dilakukan di internal perusahaan atau organisasi. Pertanyaannya kemudian, kenapa sudah direncanakan tapi perubahan itu menjadi sesuatu yang sangat kompleks bagi sebuah organisasi? Karena memang ini tidak sesimpel seperti yang kita bayangkan, bahwa ketika ingin melakukan perubahan di internal perusahaan, otomatis itu harus merubah perilaku dari individu yang ada di dalamnya, terus kemudian harus merubah arah strateginya dan lain sebagainya, tergantung pada komitmen dan tanggung jawab serta komunikasi dari seluruh elemen perusahaan itu sendiri. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana reaksi terhadap perubahan dalam sebuah organisasi. Tentunya ini ada banyak hal, ada yang dia memberikan dukungan, ada yang kemudian serta-merta dia melakukan resistensi, atau kemudian juga ada mungkin ketidakpastian yang terjadi. Bila organisasi dianggap sebagai sistem budaya yang di dalamnya ada pemikiran-pemikiran manusia atau SDM di dalamnya, otomatis harus dipertimbangkan bahwa setiap SDM yang ada di dalamnya itu akan merespon perubahan yang terjadi. Kuhn dan Corman tahun 2003 itu menyatakan bahwa anggota organisasi memiliki skema atau pengetahuan terstruktur yang bisa mendefinisikan keyakinan individu dan kolektif tentang bagaimana organisasi bekerja dan bagaimana perubahan itu terjadi. Inilah yang bisa menjadi pemicu ketegangan dalam proses perubahan yang otomatis harus dikelola secara efektif oleh agen-agen perubahan. Sementara, Coffin dan Kilman tahun 1990 mengatakan bahwa manajer dan konsultan yang terlibat dalam upaya perubahan itu harus mengidentifikasikan faktor-faktor yang sering berdampak negatif
terhadap perubahan. Jika tidak, maka perubahan terencana ini pun bisa gagal terlaksana. Oleh karenanya, ketika akan melakukan perubahan dalam sebuah organisasi, meskipun itu terencana, diperlukan adanya pemetaan serta analisis terlebih dahulu. Kenapa ini perlu dilakukan? Jadi ini untuk mencegah jangan sampai sebelum perubahan terjadi sudah menimbulkan resistensi terlebih dahulu. Karena ketika sudah ada resistensi, itu otomatis untuk melakukan komunikasi lebih lanjut atau sosialisasi lebih lanjut itu menjadi lebih sulit. Pertanyaannya kemudian adalah, kenapa resistensi itu bisa muncul? Nah, resistensi itu biasanya muncul karena faktor adanya ketakutan atau mungkin ketidakpastian informasi dan lain sebagainya. Oleh karenanya, ketika ingin menerapkan atau mengimplementasikan perubahan dalam sebuah organisasi, otomatis segala sesuatunya itu harus disampaikan dengan clear, segala sesuatunya itu harus disampaikan dengan transparan dari awal. Dan pastikan bahwa seluruh jajaran manajemen serta karyawan memahami betul bahwa ketika A itu adalah A, ketika B itu adalah B. Jangan sampai yang dimaksud itu A, ternyata mereka berpikirannya itu adalah B. Apa sih sebenarnya masalah yang seringkali timbul dalam proses perubahan organisasi? Yang pertama tentunya adalah kurangnya dukungan manajemen. Kemudian yang kedua, manajer puncak memaksa perubahan. Yang ketiga, tindakan yang tidak konsisten dari manajer kunci. Yang keempat adalah harapan yang tidak realistis. Yang kelima, kurangnya partisipasi. Yang keenam, komunikasi yang buruk. Yang ketujuh, tujuan program yang tidak jelas. Dan yang kedelapan adalah tanggung jawab untuk perubahan tidak diidentifikasikan dengan benar. Banyak peneliti mengemukakan bahwa pendekatan struktural efektif untuk digunakan. Sebagai contoh misalnya adalah Klempit, Dekoch, dan Cashman tahun 2000 mengkategorikannya dengan strategi komunikasi top down. Selain itu ada strategi underscore and explore. Apakah ini? Jadi di sini manajemen fokus pada persoalan mendasar, memungkinkan karyawan untuk berkreasi untuk mengeksplorasi berbagai hal yang memungkinkan. Kemudian ada spray and pray strategy, yakni ini manajemen menghujani karyawan dengan semua jenis informasi dengan harapan karyawan bisa memilih dan memilah mana informasi yang penting dan mana yang tidak penting. Selain itu juga ada withhold and unhold strategy, yakni manajemen menahan informasi sebanyak mungkin karena mereka sangat menjunjung tinggi garis partai. Kemudian strategi berikutnya itu adalah talent sale. Manajemen menyeleksi pesan terbatas tentang isu organisasi, mengatakannya kepada karyawan, dan selanjutnya menjual kepada karyawan dengan berlandaskan pada pendekatan kebijaksanaan karyawan. Strategi lainnya adalah identify and reply. Di sini manajemen mendengarkan dan mengidentifikasikan pesan, kemudian membahas masalah tersebut pada saat masa pertumbuhan organisasi. Perubahan ini terjadi ketika organisasi didorong oleh peristiwa yang terjadi. Bisa bencana alam, pelanggaran etika, terorisme, kegagalan produk, atau gangguan. Tidak ketinggalan juga bisa disebabkan oleh kerugian finansial atau human error yang cukup serius. KOMS tahun 1999 mendefinisikan krisis organisasi sebagai suatu peristiwa yang tak terduga, merupakan ancaman utama yang dapat memiliki efek negatif terhadap organisasi, industri, stakeholder, dan lain sebagainya jika tidak ditangani dengan tepat. Seeger, Selno, dan Almer tahun 2003 menggambarkan krisis organisasi sebagai proses perkembangan 3 tahap, yakni sebelum krisis, dan setelah krisis. Ketika kita bicara perubahan dalam organisasi, maka tidak akan lepas dari peran kepemimpinan dalam organisasi. Ahli pada proses politik dan organisasi telah lama tertarik dengan tema kepemimpinan. Hal ini dilatar belakangi pemikiran bahwa pemimpin itu dilahirkan. Pendekatan sifat kepemimpinan ini memang banyak sekali mendapatkan kritik dari para pakar, karena banyak di antara mereka yang merasa tidak nyaman dengan gagasan tersebut. Kemudian selanjutnya muncullah pendekatan kepemimpinan efektif yang didasarkan pada pembelajaran dan pengalaman. Tidak ada pemimpin ideal di semua situasi. Pemimpin bekerja dengan cara berbeda dan dengan orang yang berbeda. Hal ini sangat tergantung pada gaya dan situasi. Hal ini melahirkan teori kontingensi yang dikemukakan oleh Fiedler dan Garcia tahun 1987. Teori ini memprediksi misalnya seorang pemimpin yang lebih fokus pada tugas-tugas akan lebih efektif dalam situasi terstruktur daripada seorang pemimpin yang lebih fokus pada hubungan.
Bas yang mengatakan bahwa ada dua tipe kepemimpinan, yakni transaksional dan transformasional. Karakteristik dua model kepemimpinan ini sangat tergantung pada standar perilaku, nilai, dan moral dari individu pemimpin. Gill and Robert juga mengemukakan kepemimpinan diskursif yang dibangun melalui interaksi antara aktor organisasi. Kepemimpinan dilaksanakan ketika ide diekspresikan dalam pembicaraan dan tindakan diakui oleh orang lain. Oke, selesai sudah kita membahas buku Catherine Miller bab 10 tentang perubahan organisasi dan proses kepemimpinan. So, jangan takut terhadap perubahan.